wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak SMP Negeri 2 Balawas, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Balawas, staf tata laksana sekolah, karyawan-karyawati dan penjaga sekolah. Puji syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengikuti aksi nyata modul 1 penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Pak Hasyani. Salam dan salam Allah berkahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu peserta yang berhormati, untuk mengefektifkan waktu akan boleh sampaikan susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara ketiga sambutan pemakaran dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Balawas, acara ketiga pemaparan oleh Pak Azhari, acara keempat adalah closing, dan acara terakhir penutup. Untuk pembukaan acara hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin akan duduk kembali. Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 2 Balawas kepada Bapak Ahmad Rifani SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan lagi. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan mendengarkan pemaparan dari calon guru pembelajaran ke-8 yang berkaitan dengan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kami pun juga pernah mengalami hal seperti ini. Saat itu 9 bulan, kalau saat ini kan 6 bulan. Kami itu 9 bulan. Jadi dari tahun 2021 akhir sampai 2022 tidak salah nama itu. Jadi selama 9 bulan setiap hari masih ada setiap hari. Saat pertengahan itu hampir menyerah, banyak yang mau menyerah. Tapi disebabkan kalau pas kita pertama itu disebabkannya MOU jika mundur mengganti biaya secara keseluruhan.
Nah itu mungkin akhirnya mau motivasi kembali Pak. Kalau itu banyak ruginya. Tapi alhamdulillah ternyata setelah berjalan selama 20 bulan ini banyak hal yang dapatkan. Ya sebelumnya kami bertahu bagaimana menerapkan guru di sekolah, bagaimana pembelajaran berorganisasi, berkumpul merdeka, itu disampaikan kemana. Nah jadi mungkin kami berharap Pak Hassani mau menyampaikan materi juga apa namanya metode sesuai mungkin ada mendapatkan pengetahuan. Nah harapan kami Bapak Ibu nantinya bisa juga tertarik mendaftar di program guru penggerak apapun di program-program pendidikan yang lain. Dan itu singkat seperti itu bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan hari ini rapat dinas dan juga aksi nyata modul 1-4 calon guru penggerak penerapan budaya positif di sekolah. Salam dan salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sini saya perkenalkan fasilitator kami, Ibu Iis Setianingsih MPD. Beliau adalah fasilitator. Beliau bertugas di Kabupaten Banjar sebagai pengawas pembina pendidikan anak usia dini. Kemudian yang biasa berkunjung di sekolah kita dalam rangka pendampingan individu calon guru penggerak, Ibu Fitriyanti MPD. Beliau adalah pengajar praktek bertugas sehari-hari sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Wayau, Kabupaten Tabalong. Kemudian ada Pak Ahmad Ibrahimi, kepala sekolah kita yang selalu memberikan dukungan kepada saya. Kemudian saya sendiri Hassani, calon guru penggerak angkatan 8 dari sekolah kita SMP Negeri 2 Bangkaos. Bapak dan Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan atau kegiatan wajib yang harus kami penuhi di laman BMS agar kami bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang saya aturkan atas dukungan Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Dewan Guru serta staf sehingga acara kajian hari ini bisa terselenggara. Sebelum saya lanjutkan ke materi, saya ingin merefleksikan diri saya ketika sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak. Dulu saya menyadari bahwa selama saya menjadi guru, apa yang saya lakukan di sekolah masih belum berpihak pada murid. Yang kedua, ketika saya mengajar, saya juga menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid, tapi masih berpusat kepada saya, di mana saya banyak menggunakan metode ceramah. Dan sebelumnya juga sebagai seorang guru saya berposisikan juga sebagai penghukum. Jadi biasanya saya sering memberikan hukuman kepada anak-anak. Tetapi ketika mulai mengikuti pendidikan guru penggerak, ketika mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana di sana beliau menekankan tentang merdeka belajar. Jadi hampir semua arah dari pendidikan yang beliau maksudkan adalah kita sebagai seorang guru diharapkan mampu
menyelenggarakan pendidikan atau menyelenggarakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Di situ saya tersentuh karena sebelum saya mempelajari materi ini, saya seperti yang saya katakan tadi, masih pembelajaran yang saya selenggarakan masih berpihak pada murid. Kemudian saya mengajar masih dengan menggunakan metode ceramah dan juga masih bisa menghukum peserta didik. Sebelum saya buka, marilah kita saksikan terlebih dahulu video tentang 5 posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Ryan Rosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab ya? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Bu, Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? maaf Bu, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba?
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selanjutnya posisi teman. Naren! Aduh, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap nggak kekenjar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada biasa aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang nyata dan cenderung formal. Idealnya seorang guru berposisi sebagai manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kita meningkatkan?
setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang tidak bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Adakah di selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Bagaimana videonya Bapak dan Ibu? Berada di posisi manakah kita? Di mana posisi ini kita sendiri yang bisa menjawabnya, dan idealnya memang kita kalau bisa menjadi berada di posisi manajer, karena menurut dari dosen bahwa ketika kita berada di posisi manajer, biasanya peserta didik tidak terdampak mentalnya, sehingga ketika dia nantinya terjun ke masyarakat, dia memiliki mental yang tangguh dan mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak Ibu, modul pertama kami ketika awal mengikuti pendidikan guru penggerak adalah tentang filosofi kinerja dewantara. Banyak sebenarnya yang dikemukakan oleh beliau tentang apa yang sebaiknya dilakukan ketika sebagai seorang guru. Namun yang paling terkenal di sini adalah 3 semboyan yang beliau gaungkan dan sangat terkenal hingga sekarang, yaitu inner soul, sontoloyo, yang artinya di depan sebagai guru, ketika di depan kita harus mampu memberi contoh atau memberi teladan yang baik. Yang kedua, Ikmadya Manungkarso, yang berarti ketika di tengah kita harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka terus semangat dalam
belajar. Kemudian yang terakhir, tutori handayani. Ketika seorang guru berada di belakang, maka dia selalu menjadi pendorong atau daya dorong ketika siswanya atau peserta didiknya mulai turun semangatnya. Jadi tugas kita adalah selalu menjadikan peserta didik ini semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian modul yang kedua, kami mempelajari tentang nilai dan peran guru penggerak. Adapun nilai guru penggerak di sini adalah mandiri. Guru penggerak dituntut mandiri, mampu melakukan sesuatu dan mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Kemudian kolaboratif, guru penggerak di sini selalu dituntut agar selalu berkolaborasi demi memajukan pendidikan baik di sekolahnya maupun di sekolah di sekitarnya. Kemudian inovatif, guru penggerak juga dituntut untuk selalu mampu memunculkan ide-ide baru agar pembelajaran yang ditampilkan terus mampu menarik perhatian bagi peserta didik. Kemudian berpihak pada murid. Jadi setiap pembelajaran yang dia laksanakan harus atau dituntut untuk memihak kepada murid atau melibatkan murid. Kemudian peran guru penggerak di sini adalah menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian menggerakkan komunitas praktisi, kemudian menjadi coach bagi guru lain, kemudian menjadi kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk Bapak dan Ibu di sini, saya ingin sekali mencoba menjadi coach bagi guru yang lain. Misalkan nanti Bapak dan Ibu ingin belajar menggunakan Canva, membuat video pembelajaran menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint, saya siap untuk membantu agar kita mampu mengemas pembelajaran kita menjadi lebih menarik lagi. Kemudian modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yaitu suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru terkait sosok murid atau seorang impian di masa mendatang. Visi akan menjadi sebuah acuan penting dalam melangkah dan memerankan diri sehari-hari dalam menghadapi peserta didik. Selanjutnya, nah ini ada beberapa perubahan yang saya alami sejak saya mulai mengikuti pendidikan guru penggerak. Biasanya saya mengajar, saya aja yang berbicara di depan. Saya tidak memperhatikan apa kebutuhan mereka, apa keinginan peserta didik, apa yang mereka inginkan, pembelajaran yang seperti apa yang mereka inginkan. Tidak pernah saya pedulikan. Apa yang penting ketika saya masuk, ketika di akhir semester materi yang saya ajarkan selesai, sudah selesai. Namun ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sadar bahwa ada tanggung jawab lebih yang harusnya kita berikan kepada peserta didik. Nah, di sini saya mulai memberikan kebebasan kepada peserta didik. Contohnya ini, saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk membuat desain bagaimana pembelajaran selanjutnya yang mereka inginkan. Jadi di situ ada beberapa foto. Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berekspresi dan meminta kepada saya seperti apa pembelajaran selanjutnya. Kemudian saya juga memanfaatkan beberapa kegiatan untuk mengasah pengetahuan. Di antaranya adalah saya berdiskusi dengan rekan sejawat, kemudian meminta bimbingan dan arahan dari kepala sekolah, kemudian belajar bersama dalam forum MPMP dan mengikuti pelatihan serta kompetisi untuk pengembangan diri. Nah, selanjutnya yang menjadi tujuan dari kegiatan ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, untuk menerapkan budaya positif di sekolah, kita sebaiknya mengetahui 5 posisi kontrol guru tadi. Tadi sudah kita saksikan bagaimana 5 posisi yang diperankan oleh Naren dan ibu gurunya. Ada yang pertama sebagai penghukum, di mana ibu guru memberikan hukuman yang bisa menimbulkan rasa dendam atau rasa jengkel di hati peserta didik atau di hati Naren. Kemudian ada pembuat rasa bersalah, di mana si ibu tadi membuat Naren
merasa gagal menjadi seorang individu, seorang pelajar. Karena apa? Karena kata si ibu, bagaimana nanti si ibu mempertanggungjawabkannya dengan kepala sekolah, dan bagaimana nanti ibu kalau ditegur oleh kepala sekolah. Selanjutnya ada pemantau, kemudian ada teman, dan sebagai manajer. Kemudian untuk penerapan budaya musim yang kedua, kita bisa melakukan pembuatan keyakinan kelas, dan yang ketiga adalah dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, kita ada ice breaking ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita. Yang pertama saya minta bantuan kepada Pak Nasrul untuk ke depan sekarang. Pak Nasrul. Tidak pasti Pak Nasrul. Pak Nasrul, di tangan saya, di dalam kepala tangan saya ini ada sesuatu yang sangat saya inginkan, ada sesuatu yang sangat saya, bapak dan ibu sekalian di sini menginginkannya. Sekarang Pak Nasrul, saya beri kebebasan berusaha bagaimanapun caranya. Bapak Nasrul boleh menggunakan apapun caranya. Boleh Pak Nasrul sambil mengancam saya, Pak Nasrul boleh memberi uang kepada saya, Pak Nasrul boleh apapun. Pak Nasrul bisa melakukan apa saja caranya supaya apa yang kita inginkan yang sama-sama kita inginkan ini saya serahkan. Silakan Pak. Julungi duit banyak sidin dan lupa. Boleh dengan cara apapun, Boleh dengan cara apapun. Yang lain juga boleh kasih saran buat Bapak Ibu beri saran. ini adalah sesuatu yang sama-sama kita inginkan. Saya inginkan, Pak Nasrul inginkan, dan Bapak Ibu juga inginkan. Boleh kalau apapun caranya boleh, silakan. Boleh. Kepada hendak juga, hendak juga apa yang ada di genggaman yang serahkan ke genggaman saya. Minta apa? Mohon maaf Pak Nasrul belum berhasil. Boleh coba cara lain Pak Nasrul. Boleh Bu? Boleh. Tapi kalau boleh saya minta yang lain di depan ya Pak Nasrul ya. Silakan. Silakan kembali. Ya, selanjutnya Pak Henry mungkin saya mau Karena saya pemilihan mencari masa Bapak. Pak Henry boleh menggunakan cara apapun supaya saya membuka dan menyerahkan apa yang ada di tangan saya. Ini sangat berharga Pak Henry. Semua saya, Bapak dan Ibu semua di sini menginginkan ini. Semua menginginkan. Silakan Pak Henry. Walaupun dari dulu tidak apa. Saya sangat menginginkan Pak. Semua menginginkan. Tidak Tiup Henry, tiup. Pak ini saya menginginkan sesuatu yang mampu menggerakkan saya supaya saya mampu membuka ini. Menyerah juga. Ya. Pun saya pun apapun tidak. Bapak harus merayu atau melakukan sesuatu agar saya mau membukanya. Menyerah. Silakan ganti dulu. Bapak Juni, Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Ibu yang lain ada yang mau mencoba? Pak Mahdi mungkin?
akan saya ucapkan sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang ada di genggaman tangan saya ini sama halnya dengan ketika tadi atau sebelumnya, dan juga Bapak Kepala Sekolah, beliau pernah menyarankan kepada kita untuk mengikuti pendidikan guru penggerak. Benar tidak? Benar kan? Tapi kontrol ikut atau tidaknya bukan berada pada Bapak Kepala Sekolah atau bukan pada saya. Kontrol yang sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Nah, sama halnya dengan kita dengan murid kita. Saya, Pak Nasro, Bu Zakia, Ibu Sadia, Bapak Kepala Sekolah dan semua, saya yakin pasti menginginkan murid-murid yang baik. Benar tidak? Tetapi kita tidak bisa memaksa mereka, kita tidak bisa merayu mereka, kita tidak bisa memberikan mereka uang. Karena apa? Karena posisi kontrol yang sebenarnya ada pada diri mereka sendiri. Nah, lalu apa tugas kita sebagai seorang guru? Di sini Ki Dewantara pernah mengilustrasikan bahwasanya seorang guru itu adalah seorang petani. Di mana ketika seorang petani menanam padi, menanam jagung, menanam tebu, maka si petani ini tidak bisa merawat padi, jagung, dan tebu ini hanya dengan menggunakan satu cara. Petani ini tidak akan berhasil kalau dia merawat ketiga komponen, ketiga tanaman ini dengan cara misalkan hanya dengan cara merawat padi. Sama halnya dengan kita ketika kita di sekolah. Kita tidak akan mampu atau sulit untuk membuat murid-murid kita itu menjadi seperti yang saya inginkan, yang Bapak inginkan, yang Ibu inginkan. Kenapa? Karena sebenarnya yang menentukan seseorang itu melakukan atau tidak itu adalah diri mereka sendiri. Nah, hubungannya dalam penerapan budaya positif kali ini ada beberapa cara. Salah satunya adalah yang tadi, posisi kontrol guru sebagai manajer diharapkan kita bisa. Tapi kita itu tadi memang diperlukan proses yang panjang dan proses yang sulit agar kita bisa berada pada posisi tersebut. Tapi itulah tugas kita sebagai seorang pendidik. Kita bukan hanya pengajar, kita adalah seorang pendidik yang tugas kita adalah menuntut peserta didik untuk meraih yang terbaik sesuai dengan kodrat mereka sendiri. Jadi ada murid yang sukanya seperti Bapak katakan di pembelajaran diferensiasi, ada murid yang suka audio, ada yang murid suka visual. Maka kita akan mengajar dengan cara yang berbeda pula. Agar apa? Agar tujuan pembelajaran ini bisa kita wujudkan. Jadi dalam hal ini yang diminta untuk bersabar adalah kita sebagai seorang guru. Nah, saya lanjutkan ke pembuatan keyakinan kelas. Menurut Diana Gosen pada tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus begini atau harus begitu. Dari penerapan keyakinan kelas ini diharapkan yang pertama peserta didik memahami keyakinan yang telah disepakati, dan jika salah satu dari mereka melanggar keyakinan tersebut, yang lain bisa mengingatkan. Karena biasanya keyakinan kelas itu diletakkan di berbentuk poster dan diletakkan di dalam kelas, sehingga semua mengetahui apa yang menjadi kesepakatan, dan nantinya jika dia melanggar, yang lain mudah dalam mengingatkan. Yang kedua, peserta didik merasa dihargai karena mereka dilibatkan dalam perbuatan keyakinan kelas tersebut. Yang ketiga, guru juga lebih mudah mengontrol peserta didik karena setiap kegiatan yang mereka lakukan selalu dapat dihubungkan dengan keyakinan kelas yang ada di kelas masing-masing. Yang keempat,
suasana kelas menjadi lebih bersahabat dan lebih berpihak pada murid karena murid tadi dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh keyakinan kelas dari teman-teman calon guru program di sekolah ini. Juga ke keyakinan kelas bahasa Inggrisnya. Selanjutnya penerapan segitiga restitusi. Ini ada beberapa video skenario bagaimana cara menerapkan segitiga restitusi. Tapi sebelumnya, apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Bagian dari segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ciri dari menstabilkan identitas biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga bisa berbuat salah. Ketika kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian bagian kedua dari segitiga restitusi adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Misalkan ada pelajaran pukul-pukul antara pesertanya. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok hari? Kemudian bagian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini mengenai keyakinan kelas tadi. Nilai-nilai universal apa saja yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah contoh-contoh dari tiga komponen dari segitiga restitusi. Ini ada contoh ketika saya mencoba membuat skenario dan menerapkan segitiga restitusi. Ya. Apakah ada tahu mengapa kami lagi? Di sini Sari dilaporkan oleh temannya karena Sari di situ bajunya tidak rapi. Apakah Sari maksudnya kesepakatan kelas yang telah saya langgar? Sekarang kita akan mencoba menjatuh kalau benar. Baiklah, kamu tidak perlu kaget. Kita di sini sama-sama belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dapat memanggil saya di sini adalah untuk membantu mencari solusi atas masalah yang sedang saya hadapi. Sekarang saya bertanya, kenapa Sari bajunya dikeluarkan? Baik, Bapak memahami kenapa Sari melakukan demikian. Sekarang kita disarankan untuk mendalami permasalahan apa yang sedang dialami oleh peserta ini. Kalau kalian jawab saya bisa, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kali
kita memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memberi solusi untuk memperbaiki kesalahan dulu. Untuk membantu menemani kalian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadalina dari kelas 9. Saya senang sekali ketika berbicara dengan Pak Ali ini karena beliau telah membantu memecahkan kesalahan yang sudah saya alami tanpa mencari kesalahan beliau. Terima kasih Pak Ali. Saya minta saran atau kritik dari Bapak dan Ibu terhadap apa yang seharusnya saya lakukan ke depan, apa yang tidak seharusnya saya lakukan ke depan. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi bagi diri saya, menjadi lebih baik lagi ke depan. Bilang satu nama sebagai perbaikan. Ayo sini tolong ditulis itu, tolong segera serahkan apa yang dipinjamkan tadi. Pak Minta. Apa yang sebenarnya saya lakukan, apa yang sebenarnya saya tidak lakukan. Boleh berupa kritik, boleh berupa saran agar kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Sebagai guru dan sebagai guru penggerak. Yang sudah boleh ditempel di depan biar di dokumentasi. Nanti apa yang Bapak Ibu buat sebagai refleksi diri saya akan saya butuhkan dan mungkin akan dilibatkan untuk nanti dipanen ketika pekerjaan terakhir. Apa aja Pak? Dia ada pohon, silakan tulis. Sebagai refleksi diri. Oke? Kenapa? Terus kenapa tadi ini? Wah. Untuk mengulang ya, oke. Ini rekaman ulang aja. Ini yang ada. Kritik boleh. Ujian jangan. Isi panjangnya tuh. Makin banyak makin bagus kawan ini. Kayaknya harus aktivitas. Lagi lu aktivitas tidak juga sih. Aku juri tulisannya di mana makanan dia? Makanan berenjak. Uang mana di orang berenjak? Satya di orang berenjak. Satya tinggal udah dulu. Demikian Bapak Ibu materi yang saya sampaikan
Atas segala hilaf saya mohon maaf. Nah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Guru untuk mengatur waktu. Silakan Mas. Baik, Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, tibalah saatnya kita ke acara terakhir, yaitu sebelum hari ini kalau menurut satu pengelolaan mohon maaf Bapak ada hal yang kurang berkenan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Burung ini yang burung cendrawasih sampai di sini burung membawakan acara dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dah? Nah, untuk ini jangan pelajaran dah. Nanti jangan ulang lagi ya. Danu, tahu mengapa saya panggil? Tahu Pak, saya lagi ketika pelajaran berlangsung. Sekarang Bapak mau bertanya, apakah Danu merasa kalau perbuatan seperti itu telah melanggar kesepakatan kelas? Danu masih ingat kesepakatan kelas apa yang telah dilanggar? Tahu Pak, saya tidak berperilaku baik di kelas. Baiklah, tidak apa-apa. Semua bisa melakukan kesalahan dan semua tidak ada yang sempurna. Namun, jika melakukan kesalahan, sebaiknya kita berusaha untuk memperbaikinya. Sekarang, saya mau tahu apa penyebab Danu sering ketiduran di dalam kelas. Tidur larut malam Pak, jadi ketika di kelas saya sering ngantuk. Sekarang saya mau mendengar dari Danu, bagaimana cara yang bisa Danu lakukan agar kedepannya tidak mengantuk lagi di kelas. Saya akan mengurangi kebiasaan main game dan menonton TV hingga larut malam. Saya juga akan mencoba tidur lebih cepat agar posisi tidur saya cukup baik. Bagus sekali ide kamu yang mau mencoba memperbaiki diri. Saya harap ide ini datang dari dalam diri kamu sendiri, sehingga nantinya bisa benar-benar berubah menjadi lebih baik lagi. Baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Danu dari kelas 9. Saya senang sekali ketika berbicara dengan Pak Ajeni karena beliau tidak mencari kesalahan, namun mencoba membangun kembali kepribadian saya agar lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Pak Ajeni. Ya, Saya lihat jadinya kuat. selamat pagi Sari. Selamat pagi Pak. Apakah Sari tahu mengapa Sari Bapak panggil? Tahu Pak, saya tidak berpakaian rapi. Saya minta maaf ya Pak. Apakah Sari masih ingat kesepakatan kelas yang telah Sari langgar? Ingat Pak, saya telah berperilaku tidak terjadi. Sekarang kita akan mencoba mencari solusinya bersama-sama. Baik Pak. Baiklah, kamu tidak perlu khawatir. Kita di sini sama-sama belajar agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bapak memanggil Sari ke sini adalah untuk membantu mencari solusi atas masalah yang sedang Sari hadapi. Sekarang saya mau bertanya, kenapa Sari bajunya dikeluarkan? Kancing rok bawahan saya rusak Pak. Jadi saya keluarkan bajunya supaya tidak terlihat oleh teman yang lain. Baik, Bapak memahami mengapa Sari melakukan demikian. Sekarang kita akan mencoba mencari solusinya bersama-sama. Baik Pak.
Kalau kancing rok Sari rusak, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Menjahitnya kembali, Pak. Sari bisa menjahit? Bisa, Pak. Kalau bisa, nanti Bapak minta bantuan dari guru prakarya, Ibu Zahra, untuk membantu menemani Sari menjahitnya. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sari Aulia dari kelas 9. Saya senang sekali ketika berbicara dengan Pak Azhani karena beliau telah membantu memecahkan masalah yang sedang saya alami tanpa mencari-cari kesalahan saya. Terima kasih Pak Azhani. Baiklah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas yang mana tujuannya adalah membuat kesepakatan antara seluruh peserta didik untuk terciptanya kelas yang tertib. Siap? Siap. Baik. Kalian akan diminta untuk menuliskan apa saja yang kalian perlukan. Bagaimana? Sudah semua? Ya. Bagus. Ada yang belum? Lihat? Sudah? Ya. Maisara? Sudah. Anur? Ya. Sudah? Nah, jadi ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang dibuat oleh teman-teman kalian. Jadi silakan untuk dibuat keyakinan kelasnya. Nanti akan kita tempel atau kita taruh di dinding agar bisa kita lihat sehari-hari. Untuk apa? Agar kita lebih disiplin lagi, agar kita lebih tertib lagi. Dan mudah-mudahan suasana kelas kita menjadi lebih menyenangkan. Thank you.